Oke, halo teman-teman, kembali lagi bareng saya. Di sini saya akan membuat sebuah proyek sederhana tentang Internet of Things, yaitu stasiun cuaca. Kita akan mengkolek data temperatur dan humidity menggunakan ESP32, dan juga kita bisa menggunakan sensor cuaca, yaitu DHT22, yang bisa mendeteksi temperatur dan humidity di sekitar kita. Mari kita langsung saja. Nah, langkah pertama kita hubungkan sensor dengan ESP32. Caranya adalah kita di sini lihat terlebih dahulu ada pin plus, lalu juga pin out dan pin minus. Masing-masing pin harus kita masukkan ke pin ESP yang sesuai. Plus itu kita masukkan ke 3,3 volt. Lalu out kita masukkan ke pin nomor 18. Dan untuk pin minus kita masukkan ke ground atau GND. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar ini. Nah, setelah kita menghubungkan DHT dan ESP, langkah selanjutnya adalah kita program. Oke teman-teman, kita akan program bagaimana membaca nilai temperatur dan humidity dari sensor yang telah kita pasang. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke dalam project yang akan kita buat. Nah, lalu pergi ke bagian libraries di sini. Lalu ketikkan DHT ESP. Nah, setelah terlihat seperti ini merupakan adalah library, teman-teman. Library itu adalah kumpulan kode yang akan memudahkan kita dalam memprogram terhadap suatu spesifik fungsi yang ingin kita lakukan. Seperti di sini, kita ingin membaca DHT sensor. Di sini sudah tersedia library untuk DHT, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil data dari sensor ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa example yang bisa kita pelajari. Nah, untuk menambahkan kita bisa pencet tombol add to project, lalu kita cari project yang telah kita buat. Selanjutnya kita add. Nah, maka pada file platform.ini itu terdapat libdeps atau library dependencies. Dia akan menambahkan sebuah library seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan, langkah selanjutnya adalah kita include terlebih dahulu library-nya, dht.esp.h. Langkah selanjutnya adalah kita buat objek untuk DHT. Selanjutnya, kita setup dengan melihat parameter yang terdapat pada metodenya, yaitu pin, model, pin, dan model. Nah, kita isikan pin nomor 18 dan modelnya adalah DHT22. Nah, selanjutnya kita cek nilai dari temperatur dan humidity. Dengan caranya adalah kita panggil metode dht1.getTemperature dan juga getHumidity. Ini akan mengembalikan sebuah nilai berupa nilai temperatur dan humidity dari sensor DHT.
Kita coba. Nah, masukkan USB-nya. Lalu di sini ketika kita pencet lagi set port, maka di sini muncul CH340 atau tipe lainnya. Karena ESP ini menggunakan CH340. Nah, setelah di set lalu kita upload. Nah, setelah di-upload, kita akan melihat serial monitornya yang telah kita perlihatkan di sini dan juga menampilkan nilai temperatur dan humidity-nya. Nah, teman-teman, di sini sudah tampil nilai temperatur dan humidity-nya. Temperaturnya adalah 27 derajat dan humidity-nya adalah 82%. Nah, setelah kita berhasil mengambil data dari sensor tersebut, langkah selanjutnya adalah kita integrasikan dengan kode ThingSpeak. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu memasang library ThingSpeak terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, kita cari di libraries milik platform I/O, lalu kita ketikkan ThingSpeak. Cari yang by MathWorks. Lalu kita add to project. Lalu kita add. Nah, maka setelah di-add akan muncul library baru di file platform io.ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan dan perlu membutuhkan koneksi internet. Maka dari itu kita gunakan fitur Wi-Fi pada ESP32. Kita buat terlebih dahulu untuk SSID dan password yang akan digunakan oleh ESP. Di sini saya menggunakan access point dengan nama LineOS dan passwordnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita buat objek Wi-Fi client dengan nama client. Ini berfungsi untuk kita komunikasi TCP melalui Wi-Fi. Selanjutnya adalah kita memerlukan sebuah channel number dan write API key. Ini didapatkan dari ThingSpeak. Kita coba terlebih dahulu setting ThingSpeak-nya, teman-teman. Nah, setelah kalian mempunyai akun pada ThingSpeak, kalian bisa membuat sebuah channel. Saat channel ini adalah label ini akan menentukan data apa saja yang akan kita tampilkan. Nah, kita set seperti ini teman-teman untuk channelnya. Lalu untuk bagian lainnya kita abaikan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita bisa pergi ke API keys. Dan di sini akan tampil channel ID dan write API key. Kita kopikan channel ID-nya ke sini. Lalu API key-nya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita perlu variabel timer untuk mengontrol alur program. Nah, ini telah kita lakukan sebelumnya, membuat objek DHT.
Nah, selanjutnya adalah kita memerlukan variabel untuk menampung nilai dari DHT. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan WiFi dengan cara seperti ini. Ini adalah bagian kode untuk menghubungkan ESP dengan WiFi. Bisa kita lihat di sini. Untuk parameter pertama itu adalah SSID-nya dan parameter kedua adalah password-nya. Jadi kita masukkan SSID yang tadi kita buat dan juga password yang tadi kita buat. Sampai dia terkoneksi. Langkah selanjutnya adalah menginisialisasi kelas TeamSpeak dari library yang TeamSpeak ini. Nah, TeamSpeak ini membutuhkan sebuah argumen berupa client. Client ini itu adalah berupa TCP client, yang dimana bisa berupa juga WiFi client. Client ini digunakan untuk komunikasi HTTP ataupun lainnya ke web. Langkah selanjutnya adalah kita membuat program utama pada main loop. Kita akan gunakan milis, lalu dikurangi last time, lebih dari timer delay. Ini adalah sebuah timer yang dilakukan selama 2 detik sekali. Lalu kita akan baca datanya dan kita akan write ke TeamSpeak. TeamSpeak ini mempunyai metode bernama writeField, yang dimana kita bisa menggunakan writeField ini membutuhkan argumen berupa channel number, field, value, dan write API key. Channel number kita sudah punya, lalu kita ingin menuliskan nilai temperatur ini ke field yang mana? Karena kita telah set di sini adalah field 1 untuk temperatur, maka kita kembali ke sini dengan mengisikan nilai 1 ya teman-teman. Nah, lalu value-nya yang telah kita baca tadi dan API key-nya. Selanjutnya kita akan cek nilai kembalian dari metode writeField ini. Nilai kembalian ini adalah HTTP kode, yang dimana jika nilai X adalah 200, maka nilai sudah masuk ke dalam web TeamSpeak. Kalau tidak, maka error. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan nilai humidity yang telah kita baca ke field nomor 2. Lalu kita cek lagi apakah sudah sukses atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kita update nilai timer last time. Setelah itu, kita upload. Baik, teman-teman. Kita masuk ke serial monitor untuk mengecek nilai apakah sudah masuk atau belum. Bisa kita lihat di sini channel update successful untuk temperatur. Dan ini kenapa bisa error? Karena kita men-set timer adalah 2 detik sekali. Dimana untuk TeamSpeak itu tidak bisa mengupdate nilai sensor dari TeamSpeak, tidak bisa melakukan update terus-menerus dalam rentang waktu yang cukup cepat. Jadi kita harus menunggu beberapa siklus sehingga channelnya berhasil diupdate. Lalu kita lihat nilainya.
Dan di sini datanya sudah masuk, teman-teman. Untuk jam 6:32 itu 26 derajat Celcius. Dan untuk jam 6:36 detik adalah 26,7 derajat Celcius. Lalu untuk humidity-nya juga bisa kita lihat di sini. Sudah masuk, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk tutorial membangun stasiun cuaca mini project Internet of Things dari kami. Tunggu video selanjutnya, teman-teman. Kita akan membuat project-project yang lebih advance. Terima kasih.